Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan langkah baru. Selengkapnya. Pemirsa, Menteri Perekonomian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhammad Iskandar mendukung skala prioritas program makan bergizi gratis. Menurut Caimin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus menjadi kelompok penerima manfaat yang didahulukan guna mempercepat penanganan stunting. Menko PMK Muhaimin Iskandar menyatakan penetapan skala prioritas menjadi langkah penting agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Caimin menilai kelompok B3 yaitu ibu menyusui, ibu hamil, dan balita merupakan prioritas yang paling tepat untuk mendukung upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam program makan bergizi gratis perlu duduk bersama dan melakukan evaluasi tata kelola agar pelaksanaan program sesuai dengan arahan Presiden. Meski demikian, Caimin menyebut siswa sekolah tetap akan mendapat manfaat program tersebut. Yang saya dengar dari rapat bersama Kepala BGN ya B3 itu, ibu menyusui, ibu hamil, balita. Berarti nanti ada sekolah juga bakal dievaluasi gitu, Gus? Iya, itu prioritas. Tapi kan dengan duit sebesar itu pasti SD dapat, SMP dapat pasti. SMA. Tapi saya nggak tahu, tanya BGN lah. Saya ini perkembangan terakhirnya belum dapatkan update ya. Tapi bahwa saya hanya menyambut baik B3 yang busui, bumil sama balita itu luar biasa itu. Caimin berharap evaluasi manajemen dan penentuan skala prioritas dapat membuat program makan bergizi gratis semakin efektif dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan terus memperkuat upaya revitalisasi dan perlindungan cagar budaya di Keraton Kasundan, Surakarta. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendapat dukungan dan masukan dari praktisi hukum guna memastikan pelestarian warisan budaya berjalan tanpa terhambat persoalan hukum dan konflik internal. Kementerian Kebudayaan melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan dan merevitalisasi cagar budaya di Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah. Program ini bertujuan melestarikan warisan budaya bangsa melalui perlindungan, pemugaran, serta pengembangan aset budaya yang memiliki nilai sejarah penting. Hal itu disampaikan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Restu Gunawan di Kementerian Kebudayaan Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026. Restu mengatakan tahun 2026 ini fokus melakukan revitalisasi dan pendataan terhadap Keraton Surakarta yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang berada di keraton, baik berupa manuskrip maupun yang lainnya. Kehadiran dari para praktisi hukum ini memberikan kekuatan lebih kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak lain. Yang tahun ini fokus kita kan untuk melakukan revitalisasi terhadap Keraton Surakarta, yaitu dan museumnya dan juga beberapa bangunan untuk tahun ini. Nah, tentu kehadiran Pak Teguh dan kawan-kawan ini memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang lain, karena ternyata untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sejumlah praktisi hukum yang memiliki pengalaman menangani sengketa cagar budaya memberikan masukan kepada Kementerian Kebudayaan. Mereka menilai negara perlu hadir dalam upaya perlindungan dan revitalisasi cagar budaya. Selain memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah, praktisi hukum juga mengusulkan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian warisan budaya. Karena kami memiliki pengalaman itu, kami juga mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat adat itu, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kementerian Kebudayaan itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian, Pak.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pendamping hukum, revitalisasi cagar budaya diharapkan dapat berjalan optimal sehingga warisan budaya bangsa tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dari Jakarta, Isyakan Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin langsung gerakan Ayo Muliakan Sungai di bantaran Sungai Ciliwung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan mencegah kerusakan lingkungan. Seperti itu. Didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta para penggiat lingkungan dan komunitas sungai, Menko AHY turun langsung menyusuri Sungai Ciliwung sambil memungut sampah yang masih menumpuk di sepanjang aliran sungai. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyoroti masih tingginya volume sampah yang mencemari Sungai Ciliwung, yang selama ini masih menjadi salah satu sumber kehidupan dan penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Permasalahan sampah di sungai ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari langkah sederhana yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Mengakhiri seluruh rangkaian acara Ayo Muliakan Sungai, tadi dimulai dari kita menyusuri Sungai Ciliwung, kemudian kita bersih-bersih sungai dari sampah-sampah yang ada di kanan kiri ataupun di aliran sungai itu sendiri, dan kita berlabuh di Desa Muara Beres bersama keluarga besar dari Yayasan Bambu Indonesia bersama Abah Jatika dan berbagai komunitas. Tadi kita berdiskusi, termasuk hadir anak-anak muda generasi Z, para volunteer, pecinta lingkungan, pecinta sungai yang memiliki kesadaran dan keterpanggilan yang sama. Ini sebuah gerakan moral, tapi juga akan berkolaborasi dengan pemerintah. Kami tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berterima kasih kepada komunitas Ayo Muliakan Sungai ini bersama dengan komunitas-komunitas lainnya, karena tanpa keterlibatan berbagai stakeholders, masyarakat luas dimanapun berada, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai. Hari ini kita di Sungai Ciliwung, besok kita di tempat atau di sungai-sungai lainnya. Karena Indonesia harus menjaga sungai kita supaya tetap bersih dan tetap menjadi sumber kehidupan sebagai urat nadi. Gerakan Ayo Muliakan Sungai diharapkan menjadi gerakan nasional yang tidak hanya dilaksanakan di Pulau Jawa, namun juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia dalam upaya memulihkan kondisi sungai dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, sebanyak 5.000 pohon pelindung ditanam di kawasan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan peningkatan fungsi serapan air di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Upaya pemulihan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim terus dilakukan. PT Prima Mustika Chandra menanam 5.000 pohon pelindung di kawasan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu 20 Juni 2026 guna memperkuat tutupan hijau serta meningkatkan fungsi serapan air di lahan seluas 54 hektar. Kegiatan penghijauan tersebut melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, mahasiswa, dan komunitas pecinta alam OMPA tampil sebagai bagian dari kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan. Pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis vegetasi seperti damar, eukaliptus, trembesi, dan pucuk merah yang akan ditanam secara bertahap di wilayah Sukajaya dan Desa Sukalayu. General Manager PT PMC, Yongki Oktavia, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghijaukan kembali area yang dinilai masih minim pepohonan. Selain bertujuan memulihkan ekosistem, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas resapan air dan menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi lingkungan.
Aksi penanaman pohon ini mendapat apresiasi dari PWI Jaya yang menilai langkah tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keberadaan pohon dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan oksigen, menekan resiko erosi, serta menjaga ketersediaan sumber air bagi generasi mendatang. Kami kiranya teman-teman yang hari ini mensupport kegiatan kami dari teman-teman PWI, dari mahasiswa dan komunitas pecinta alam, kiranya kedepannya bisa terus berkontribusi dan bekerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Insya Allah PT FMC akan selalu mensupport dan mendukung semua kegiatan yang baik bagi kami dan baik juga untuk masyarakat pada umumnya. Melalui kegiatan ini, PMC berharap kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan semakin meningkat dan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam upaya penghijauan secara berkelanjutan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan sejumlah capaian pembangunan Jakarta pada peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta yang digelar di Monas pada kemarin. Pramono pamer capaian ekonomi 5,59% dan investasi tembus 270 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta melalui upacara di kawasan Monumen Nasional atau Monas pada Senin 22 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum bagi Jakarta untuk mempersiapkan diri menyambut usia 5 abad tahun depan. Di sini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan sejumlah capaian pembangunan Jakarta. Pramono menegaskan saat eskalasi geopolitik global, inflasi Jakarta terkendali di angka 2,45% sepanjang 2025. Sedangkan realisasi investasi pada triwulan pertama 2026 mencapai 270 triliun rupiah. Perekonomian Jakarta juga tumbuh sebesar 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap perekonomian nasional. Dalam pidatonya, Pramono menyinggung berbagai program di bidang pendidikan dan layanan sosial. Saat ini Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus diberikan kepada 707.477 pelajar, sedangkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU menjangkau 15.825 mahasiswa. Pada sektor transportasi, pemerintah terus memperluas layanan angkutan umum dan memberikan fasilitas transportasi gratis bagi sejumlah kelompok golongan masyarakat. Menuju perayaan 500 tahun Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2027, Pemprov DKI Jakarta mempercepat berbagai proyek strategis seperti pembangunan MRT, kawasan pedestrian terintegrasi, dan penataan sejumlah kawasan wisata dan ekonomi. Selain itu, di DKI Jakarta, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup warga Jakarta. Menyambut 5 abad diantaranya adalah seperti yang kemarin diketahui, rekan-rekan sekalian, kita telah memulai pencanangan pedestrian deck yang ada di Duku Atas. Kita juga sedang merenovasi Taman Semanggi yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terlihat, dan juga di Bundaran HI. Sekarang kita akan hubungkan melalui bawah antara Grand Hyatt, Pullman, Mandarin, dan Kempinski yang kemudian juga langsung masuk ke MRT. Dan hari ini secara resmi saya juga bersama-sama dengan Pak Wagub akan meresmikan KRL ke JIS. Dengan demikian JIS akan menjadi lebih tertata, lebih baik, dan sekaligus jembatan penghubung JPO antara JIS dan juga Ancol. Pramono Anung mengajak seluruh warga untuk terus menjaga semangat gotong royong dan optimisme dalam membangun Jakarta. Bagi Pramono, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 menjadi langkah menuju Jakarta 500 tahun sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan hotel harus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Betawi kepada wisatawan. Menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada tahun 2027, industri perhotelan didorong menjadi etalase budaya menampilkan identitas khas ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak industri perhotelan berperan aktif dalam promosi budaya Betawi. Menurut Rano, hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap wisatawan, namun juga bisa menjadi ruang pengenalan budaya ibu kota. Berbagai unsur budaya Betawi dapat ditampilkan kepada tamu. Hal ini dinilai mampu memperkuat identitas Jakarta sebagai kota budaya. Ajakan ini disampaikan Rano saat membuka Discover Betawi Art and Culture di Hotel Borobudur Jakarta Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-499 Jakarta sekaligus menuju perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027. Berbagai seni dan tradisi Betawi ditampilkan dalam kegiatan ini. Pemprov DKI berharap kegiatan serupa terus berlanjut. Wagub Rano menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha berjalan dengan baik. Industri perhotelan menjadi mitra strategis dalam pengembangan pariwisata. Sinergi ini penting untuk memperluas promosi budaya. Sektor swasta dinilai mampu menjangkau lebih banyak wisatawan. Kerjasama akan terus diperkuat ke depan. Menjelang perayaan 500 tahun Jakarta, Pemprov DKI menyiapkan agenda budaya dan pariwisata. Kegiatan akan digelar sepanjang tahun di berbagai wilayah. Pelestarian budaya harus memberikan dampak ekonomi. Setiap acara diharapkan menarik wisatawan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Rano mengungkapkan kegiatan budaya dan keagamaan memberikan dampak positif. Rangkaian acara mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata. Perputaran uang dinilai signifikan. Hal ini menunjukkan nilai tambah kegiatan budaya. Program akan terus didorong ke depan. Jauh lebih besar karena kegiatan kita dari mulai Januari sampai Desember itu kegiatan kebudayaan sifatnya memang internasional, itu makanya nanti kita akan rapatkan khusus gitu. Intinya sebetulnya kegiatan hari ini. Oke, sekali ini kan baru Borobudur Bang yang apakah ada upaya untuk ke depan untuk beberapa yang kita ini ada 15 hotel yang sudah bekerja sama dengan pihak DKI. Termasuk Borobudur, yang lainnya saya nggak usah sebut lah. Artinya kalau teman-teman juga tahu tentang Jakarta Penuh Warna, itu hotel sekitar itu juga bagian dari kerjasama kita, gitu loh. Ada target yang ditetapkan Pak Wagub terkait dengan apa kerjasama ini? Nah, tentu kalau target yang itu tentu kita meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Dengan kunjungan meningkat, fiskal Jakarta luar biasa. Mungkin kalian teman-teman nggak akan menyangka bahwa kita mulai dari Christmas Carol sampai Lebaran itu fiskal Jakarta sampai 68 triliun. Selain budaya dan pariwisata HUT ke-499 Jakarta juga diisi dengan kegiatan keagamaan, salah satunya Haul Ulama dan Habib. Menurut Rano, kegiatan ini bentuk penghormatan tokoh berjasa bagi Jakarta. Rano berharap kegiatan seperti Discover Betawi Art and Culture digagas Hotel Borobudur Jakarta ini bisa terus dilaksanakan dari tahun ke tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya Jakarta sekaligus meningkatkan daya tarik wisata ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih soal DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan langkah baru menangani persoalan parkir ojek online di ibu kota. Setelah viral video pengemudi ojol menangis saat kendaraannya ditertibkan, Dishub berencana meminta mal dan gedung menyediakan lahan parkir gratis bagi pengemudi ojol. Dinas Perhubungan DKI Jakarta merespons polemik parkir liar yang kerap melibatkan pengemudi ojek online atau ojol di berbagai titik ibu kota. Langkah ini menyusul viral video seorang pengemudi ojol menangis histeris saat sepeda motornya diangkut petugas dalam operasi penertiban di kawasan Jakarta Timur. Usai memimpin apel bersama komunitas ojol di Balai Kota Jakarta pada Minggu siang 21 Juni 2026, Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyatakan pihaknya akan mengumpulkan pengelola mal, gedung perkantoran, dan operator aplikasi ojol. Koordinasi dilakukan untuk menyiapkan ruang parkir khusus dan gratis bagi pengemudi ojol agar tidak lagi memarkirkan kendaraan di lokasi terlarang saat menunggu atau menjemput penumpang. Agar ke depan ada kerjasama ya antara komunitas ojol
ya, dan juga pihak pengelola dan juga Dishub memfasilitasi agar ojol ini bisa ada tempat ya parkirnya di gedung-gedung ya ataupun di mall yang memang bisa difasilitasi. Dan kami akan coba koordinasikan nanti dan kita akan rapatkan mengundang juga teman-teman komunitas ojol, operator ya agar suasana ataupun jalan ya dan peraturan ini bisa kita terapkan. Meski menyiapkan solusi, Dishub menegaskan penertiban terhadap pelanggaran parkir akan tetap dilakukan tanpa pandang bulu. Petugas juga diminta mengedepankan pendekatan humanis agar penegakan aturan berjalan baik tanpa menimbulkan gesekan di lapangan. Dan kami mengedepankan seperti arahan Pak Gubernur, ya humanis. Kita juga akan melakukan pendekatan persuasif, dialogis, ya pada saat kita melakukan penertiban. Dan kami juga perlu luruskan bahwa di saat kendaraan dibawa ya oleh petugas dan ditempatkan di sudin dan itu langsung bisa diambil dengan hanya membuat surat pernyataan dan tidak berbayar sama sekali dan tidak ada denda sama sekali, baik itu dikerek, diderek ataupun kita naikkan di dalam truk kita. Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online Irfan menyebut biaya parkir di sejumlah lokasi masih menjadi keluhan para pengemudi karena mengurangi pendapatan harian. Dimintain buat parkir, enggak ini Pak, gitu loh. Dimintain buat parkir, oke nanti saya kasih lewat tip, nyatanya jong. Makanya gitu, jadi ada antara situasi saat ini, antara perpres, tarif, terus Dishub, segala macam ini berkesinambungan nih. Kenapa ojol-ojol malas parkir di dalam gedung? Karena sebagian gedung itu belum ada parkiran buat ojol. Hanya ada sebagian lah, 20-30% se-DKI Jakarta memang ada. Saya sebutkan salah satunya di Mall Kokas, terus di apartemen East Bay di Pluit tuh, Walkway ya. Nah itu emang ada, tapi hanya beberapa aja. Kalau presentasinya sekitar 30%. Koordinator Komunitas Ojol Beno menyambut baik respons pemerintah daerah dan berharap solusi ditawarkan bisa direalisasikan. Beno mengimbau seluruh pengemudi agar tetap mematuhi aturan dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Nah ini orang yang nggak tahu permasalahannya terbawa. Ini saya ingatkan kepada kawan-kawan. Bahkan saya sendiri nyaris terbawa harus. Saya sudah bicara dengan Bapak Kadis. Jujur waktu malam apa itu, saya kopdar karena saya akan aksi di tanggal 7 Juli. Saya aksi tanggal 7 Juli menuntut Pilpres dan 8% ke istana. Nah ketika saya habis kopdar itu saya lihat itu video ya. Sebelumnya, seorang pengemudi ojol bernama Sulis Agung viral di media sosial saat menaiki pijakan pintu truk seraya meminta agar sepeda motornya yang terjaring razia diturunkan truk penertiban milik Dishub. Dalam video, Sulis mengaku khawatir kehilangan sumber penghasilan. Aksinya mengundang simpati warganet dan menjadi perhatian pemerintah. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan membanggakan dan semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan apresiasi usai menyaksikan film Children of Heaven versi Indonesia. Indonesia ke-6 yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MRC, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku terkesan setelah menyaksikan film Children of Heaven versi Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Menurut AHY, film tersebut mampu menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan yang kuat kepada para penonton. AHY menilai Children of Heaven bukan hanya sekedar tontonan menghibur,
melainkan juga karya yang mampu menggerakkan hati dan pikiran. Kisah tentang hubungan kakak beradik, keluarga sederhana yang saling menyayangi, disebut berhasil menyentuh emosi dan memberikan pesan moral yang mendalam. Pemutaran film ini juga dihadiri ratusan anak yatim piatu dari berbagai yayasan. Dalam kesempatan tersebut, AHY hadir bersama sang istri serta sejumlah anggota keluarga termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, dan Alia Rajasa. Selain mengapresiasi film tersebut, AHY juga menyoroti perkembangan industri perfilman nasional yang kian pesat. Menurutnya, film Indonesia ini semakin dicintai masyarakat dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi industri kreatif dan perekonomian nasional. Dan sekaligus saya mengapresiasi perfilman atau industri perfilman Indonesia yang makin hari makin maju dan semakin dicintai oleh masyarakat luas, bahkan bisa mendominasi bioskop-bioskop kita yang dulunya mungkin lebih banyak film barat dari Hollywood, tapi kini film Indonesia justru menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ini sebuah prestasi dan sesuatu yang membanggakan bagi industri atau ekonomi kreatif kita. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tolak dijodohkan orang tua perempuan asal Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, buru komplotan perampok sadis yang santroni rumah 2 lantai di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat, polisi gunakan metode scientific investigation. Pelaku diduga berjumlah 2 orang masuk melalui atap rumah yang kemudian melukai penghuni rumah menggunakan senjata tajam. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami polisi. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific investigation atau investigasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif. Menurut keterangan saksi Tami kepada petugas, pelaku perampokan berjumlah 2 orang yang masuk ke dalam rumah melalui atap. Berbekal senjata tajam, kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah, Muhammad Haikal Lasar, hingga terkapar bersimbah darah. Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas dan langsung mendapat ancaman dengan senjata tajam agar membuka berangkas. Para pelaku lalu menguras isi berangkas berupa perhiasan dan kabur melalui pintu depan. Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam, juga ada pukulan dari benda atau tabung. Pelaku diduga berapa orang dan masuk lewat mana? Untuk informasi yang kami terima dari saksi, saat ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Akibat aksi perampokan tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk di bagian leher dan punggung, serta luka sobek pada pelipis mata kanan dan bibir. Selama proses penyelidikan, rumah nomor 8 itu dipasangi garis polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung mengundang perhatian publik. Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Kasus penyekapan seorang gadis di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang sempat viral di media sosial menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan kondisi kritis, tim Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan dan penganiayaan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan pihaknya bersyukur korban berhasil ditemukan selamat meskipun mengalami kondisi yang mengenaskan. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir, tim kepolisian telah bekerja keras melakukan pengejaran terhadap pelaku.
Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun yang bersangkutan kembali lolos dari penyergapan. Polisi menilai tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan keji dan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Seorang gadis yang dirahasiakan kayak gini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami. Sementara itu, terkait keberadaan pelaku, kepolisian belum bersedia mengungkapkan informasi lebih lanjut. Polisi sengaja merahasiakan sejumlah detail penyidikan demi menjaga keselamatan korban serta memperlancar proses pengejaran. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku agar segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tolak dijodohkan orang tua, perempuan asal Banyu-Asin, Provinsi Sumatera Selatan jadi otak pembunuhan bersama sang pacar. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan di Polres Banyu-Asin karena melakukan aksi pembunuhan berencana dengan modus begal motor atau curas. Kasus cinta segitiga di Banyu-Asin yang disamarkan sebagai aksi begal terungkap setelah Polres Banyu-Asin menangkap dua pelaku pembunuhan berencana, yaitu seorang wanita berinisial YTU dan pacarnya OR. Pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti korban begal di Jalan Poros Banyu-Asin. Kejahatan ini dilatar belakangi oleh penolakan YTU terhadap perjodohan dengan korban, yaitu DW. Korban DW ditemukan tewas dengan luka sabetan senjata parang di PTPN 4 Regional 7 Betung Kerawu, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu-Asin. Satreskrim Polres Banyu-Asin mengungkap kasus modus curas disertai pembunuhan. Awalnya korban D akan dijodohkan dengan tersangka YTU. Dari perjodohan itu, perempuan tersebut sudah memiliki pria idaman lain, yaitu tersangka OR. Korban sempat diajak YTU jalan-jalan. Setelah jalan-jalan dan mengantar YTU sampai di rumah, korban pulang. Tersangka YTU menghubungi OR dan meminta menghabisi korban DW dengan modus pura-pura begal. Ataupun pacar yang sebelumnya itu inisial O, si tersangka ini yang eksekutor. Jadi berencana mengajak si korban ini untuk pergi jalan-jalan. Setelah pergi jalan-jalan sampai di rumah, pada saat si korban ini pulang, di areal PTPN 7 di daerah Banyu-Asin. Jadi si tersangka cewek ini sebagai otak pelaku menghubungi si tersangka eksekutor inisial O untuk melakukan aksinya dengan pura-pura melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas di jalan. Untuk menyempurnakan alibi, curas tersangka OR sempat melarikan kendaraan NMAX warna hitam milik korban dan 2 unit handphone milik korban. Kedua tersangka kini sudah diamankan di Polres Banyu-Asin untuk menjalani proses hukum terkait pembunuhan berencana tersebut. Dari Banyu-Asin, Sumatera Selatan, Jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, polisi menggerebek arena judi sabung ayam di sebuah rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, 52 orang diamankan bersama barang bukti ayam aduan, uang tunai, serta perlengkapan arena. Aparat unit Jatanras bersama Sababta Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati puluhan orang yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, di lokasi kejadian, polisi turut menyita beberapa ekor ayam lengkap dengan perlengkapan arena aduan. Puluhan orang beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolres Tabes Makassar untuk mencari pemeriksaan lebih lanjut. Dari 52 orang yang diamankan, 6 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AL, pemilik rumah, kemudian A, seorang petani, S, ST, dan H yang berprofesi sebagai wira swasta, serta I yang merupakan buruh harian.
setelah anggota unit Jatandras melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penindakan, pada saat itu yang berhasil diamankan itu kurang lebih 52 orang. 52 orang. Dan 52 orang yang diamankan itu berbagai dari kabupaten. Ada yang dari Maros, Pangkep, terus ada dari Jeneponto juga. Ini Komandan dilaksanakan di mana sih Komandan? Lokasinya dan ini di rumah atau? Lokasinya itu tepatnya ada sebuah rumah di BTN Askana Residence yang masuk di wilayah Kecamatan Tamalante, Kota Makassar. Ini sebenarnya rumahnya milik siapa? Nah, indikasinya rumah tersebut itu adalah rumah salah seorang yang berprofesi penegak hukum. Ya, inisialnya AN. Gitu. Aktivitas judi sabung ayam ini diketahui dikoordinasikan melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal dan lokasi permainan. Adapun barang bukti yang disita berupa 2 ekor ayam, 6 buku catatan register, 3 buah arena penghitung waktu digital, serta uang tunai senilai 5 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Untuk memperbarui informasi Anda jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang